Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Muzaki dari kelas Praktikum Struktur Data C dengan NIM 2006051110122. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum yang keenam, yaitu tentang Advanced Sort, di mana Advanced Sort adalah lanjutan dari Simple Sorting yang telah dijelaskan pada praktikum 2 atau pada modul 2. Nah, jadi pada tugas praktikum kali ini kita diminta untuk mengimplementasikan sorting objek menggunakan algoritma merge sort, cell sort, dan quick sort dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, jadi karena saya bernik genap, maka saya akan mengerjakan pada poin yang B. Nah, di sini kita diminta untuk merge sort dengan pengurutan berdasarkan nama, kemudian cell sort berdasarkan NIM, dan quick sort berdasarkan nama. Nah, langsung saja kita lihat programnya. Di sini saya telah membuat sebuah program Advanced Sort, tapi sebelumnya di sini kita telah memiliki sebuah program dengan kelas mahasiswa, data array, dan data array ape yang telah kita buat pada modul 2 atau praktikum 2. Nah, saya akan langsung membahas pada file kelas Advanced Sort. Yang pertama, di sini terdapat sebuah deklarasi variabel array, yaitu mahasiswa, kemudian deklarasi variabel n elemen bertipe integer, kemudian terdapat sebuah konstruktor dengan parameter variabel max bertipe integer. Selanjutnya terdapat sebuah objek baru, yaitu objek MHS, kemudian inisialisasi bahwa variabel n elemen sama dengan 0. Kemudian selanjutnya terdapat sebuah metode insert dengan parameter NIM bertipe data long, kemudian variabel nama bertipe data string, dan asal bertipe data string. Kemudian selanjutnya membuat sebuah objek array baru, kemudian terdapat n elemen increment. Kemudian di bawahnya ada sebuah metode merge sort. Yang pertama terdapat sebuah sintak untuk menampilkan string merge sort. Kemudian sebuah objek baru yaitu objek workspace. Kemudian memanggil metode flag merge sort yang dijelaskan pada baris selanjutnya, yaitu metode flag merge sort dengan parameter mahasiswa array, kemudian membuat variabel baru yang digunakan sebagai parameter bertipe data integer, kemudian variabel baru lagi yaitu upper bound bertipe data integer. Kemudian terdapat sebuah percabangan jika lower bound sama dengan upper bound, maka data akan di-return atau dikembalikan. Tetapi jika kondisi ini salah, maka akan menginisialisasi atau akan membuat sebuah variabel baru yaitu variabel limit dengan inisialisasi atau dengan nilai lower bound ditambah upper bound dibagi 2. Nah, kemudian terdapat sebuah recursive, kemudian di bawahnya juga sebuah recursive, dan merge, fungsi untuk merge. Kemudian selanjutnya kita memiliki sebuah metode merge dengan parameter workspace, membuat variabel baru yaitu low index dengan tipe data integer, high index dengan tipe data integer, dan upper bound dengan tipe data integer. Kemudian membuat variabel c dengan nilai sama dengan 0. Kemudian membuat inisialisasi bahwa lower bound sama dengan low index. Di sini artinya kita menyimpan nilai dari low index ke dalam variabel lower bound. Kemudian juga inisialisasi variabel mid yang isinya adalah high index min 1. Nah, jadi nilai dari high index min 1 akan disimpan pada variabel mid. Kemudian n item dengan
nilai upper bound dikurangi lower bound ditambah 1. Kemudian di bawahnya terdapat sebuah perulangan while ketika low index kurang atau sama dengan mid dan high index kurang dari atau sama dengan upper bound. Kemudian di dalamnya terdapat sebuah percabangan jika nilai dari array mahasiswa MHS dengan indeks low index. Kemudian get nama di sini karena kita mengurutkan berdasarkan nama. Kemudian compare to ignore case. Kemudian MHS dengan indeks high index dot get nama kurang dari 0, maka nilai dari MHS low dengan indeks low index increment akan disimpan pada workspace J increment. Nah, kemudian jika kondisi tersebut salah, maka nilai dari array MHS dengan indeks high index increment akan disimpan pada workspace J increment. Kemudian di bawahnya terdapat sebuah perulangan ketika low index kurang dari atau sama dengan mid, maka nilai dari MHS dengan indeks low index increment akan disimpan pada workspace J increment. Kemudian di bawahnya terdapat perulangan lagi, yaitu ketika high index kurang dari atau sama dengan upper bound, maka nilai dari MHS dengan indeks high index increment akan disimpan pada workspace J increment. Kemudian terdapat sebuah perulangan for dengan ketentuan J sama dengan 0, J kurang dari n item, dan J increment. Maka ulangi MHS lower bound dengan indeks lower bound plus J. Nilai dari workspace dengan indeks ke J akan disimpan pada array MHS dengan indeks lower bound plus J. Kemudian di sini terdapat sebuah metode shellsort untuk di dalam metode shellsort terdapat sebuah sintaks untuk menampilkan string shellsort .2. Kemudian membuat variabel baru yaitu int dan out. Kemudian mahasiswa temp dan inisialisasi dan membuat deklarasi variabel baru H sama dengan n elemen dibagi 2. Kemudian di bawahnya terdapat sebuah perulangan while ketika H lebih dari 0. Ketika variabel H lebih dari 0, maka terdapat sebuah perulangan lagi di dalamnya, yaitu nested for dengan ketentuan out nilai dari variabel out sama dengan H, out kurang dari n elemen, dan out increment, maka nilai dari MHS dengan indeks out akan disimpan pada variabel temp. Kemudian nilai dari out akan disimpan kembali pada variabel in. Nah, terdapat sebuah perulangan lagi di dalam for, yaitu ketika in lebih dari H-1 dan nilai dari MHS dengan indeks in min H .get name lebih dari atau sama dengan temp.get name, maka nilai dari MHS in min H akan disimpan pada MHS in. Kemudian in sama dengan in dikurangi H. Kemudian menyimpan nilai dari variabel temp ke dalam array MHS dengan indeks in. Kemudian H sama dengan H dikurangi 2. Nah, kemudian di sini terdapat metode quicksort dan metode quicksort. Langsung saja kita coba programnya untuk dijalankan untuk mempersingkat waktu. Nah, kita jalankan dulu kelas data array if. Nah, jadi di sini jika kita jalankan akan tampil seperti ini. Nah, ini adalah data sebelum diurutkan atau sebelum menggunakan metode atau data asli. Nah, kemudian ini adalah
merge sort berdasarkan nama. Nah, jadi bisa kita lihat di sini sudah urut berdasarkan ascending, yaitu A, kemudian D, kemudian H, I, J, R, dan S. Nah, kemudian yang kedua adalah cell sort. Di sini diurutkan berdasarkan NIM. Bisa kita lihat NIM 200, 205, 210, 215, 220, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah berdasarkan nama, yaitu dengan metode quicksort. Nah, jadi bisa kita lihat di sini ada A, kemudian G, kemudian A, kemudian H, A, R, dan seterusnya. Nah, jadi itu tadi penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.